Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi yang mana telah memberikan kita umur panjang sehingga kita semua bisa berkumpul di tempat ini. Mungkin saya berdiri di sini sebagai pembawa acara, akan membacakan susunan acara. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua doa, yang ketiga pemaparan materi, dan yang keempat penutup. Mungkin untuk mengefektifkan waktu, marilah kita buka acara desiminasi, acara P5 PKGPJOK dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin acara selanjutnya yaitu doa. Untuk doa akan disampaikan oleh Pak Asep Ma'ruf. Waktu dan tempat kami persilahkan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan da'iman hamdan yuhibbuka bi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma yassir ya Allah, rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Terima kasih kepada Pak Asep yang sudah membacakan doa. Mudah-mudahan acara desiminasi P5 PKGPJOK ini diberikan kelancaran. Mungkin untuk acara selanjutnya yaitu acara inti, acara pokok terkait pemaparan materi. Nah, untuk pemaparan materi terkait permainan tradisional egrang yang akan disampaikan oleh Pak Yosef. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada saudara Pak Irfan yang telah memberikan waktu kepada saya untuk memaparkan materi egrang bambu. Pertama-tama saya sebelum memaparkan materi, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru yang telah hadir di acara kesempatan hari ini. Semoga acara hari ini kita mendapatkan manfaat dan menjadi ladang amal ibadah buat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Latar belakang egrang maaf ya. Latar belakang egrang adalah permainan tradisional yang menggunakan dua tongkat panjang yang dipasang pada kaki pemain. Pemain akan berdiri di atas tongkat tersebut yang memiliki ketinggian berbeda-beda dan kemudian berjalan atau berlari dengan menggunakan tongkat sebagai penopang. Terus selanjutnya menggunakan permainan tradisional sebagai tema bisa menjadi sarana efektif untuk mendidik peserta didik tentang sejarah dan budaya. Terus anak zaman sekarang sudah tidak mengenal lagi permainan egrang karena terkikis oleh gadget dan game online.
Memang benar ya, permainan sekarang kebanyakan anak-anak zaman sekarang kebanyakan main HP, main game dan sebagainya. Jadi permainan egrang dari bambu itu mulai agak terlupakan lah. Jadi alasan saya mengambil materi ini untuk memperkenalkan permainan tradisional anak-anak zaman dulu. Untuk slide selanjutnya silakan Pak Irfan. Tujuan mengenalkan permainan egrang kepada peserta didik yang pertama, yang kedua memberikan keleluasaan peserta didik untuk memilih peran yang akan mereka lakukan sesuai minat dan bakat peserta didik. Tiga, menumbuhkan sikap rasa cinta akan budaya, tanggung jawab, kerjasama dan mandiri. Terus meningkatkan kebugaran jasmani dengan memainkan permainan egrang dengan metode sport education model. Terus yang selanjutnya, capaian dan langkah-langkah. Poin yang pertama, peserta didik mampu memerankan dan menjelaskan tugasnya masing-masing sesuai dengan peran yang mereka pilih dengan baik. Terus pada awal pertemuan pembelajaran menentukan kelompok dan berdiskusi mengenai jalannya kegiatan. Diskusi kelompok dan latihan dilaksanakan 1 minggu 2 kali. Pelaksanaannya yaitu setiap hari Kamis dan hari Sabtu. Untuk evaluasi dilaksanakan setiap hari Sabtu. Terus yang selanjutnya, peserta didik menentukan peran yang akan mereka laksanakan. Di antaranya poin pertama yaitu wasit, kedua pencatat skor, 3 permainan, 4 pelatih, 5 supporter. Terus yang terakhir peran guru sebagai pembimbing, fasilitator dan pembina murid. Untuk ini peran guru sebagai pembimbing, fasilitator dan pembina murid, guru kelas dan guru bidang saya dilibatkan semua. Terus poin yang selanjutnya, kapasitas sekolah. Sekolah memiliki kepala sekolah lulusan PGSD. Terus sekolah memiliki 8 orang guru dan 1 teknik yang profesional di bidangnya. Sekolah memiliki 80 peserta didik. Sekolah memiliki halaman atau lapangan sekolah yang cukup luas dan memadai. Terus sekolah memiliki alat olahraga yang dapat mendukung kegiatan. Dan yang terakhir, sekolah memiliki program khusus untuk pembiasaan karakteristik. Poin yang selanjutnya, rencana evaluasi. 1. Evaluasi tujuan pembelajaran, yaitu wawancara guru dan beberapa murid dari berbagai peran. Terus yang kedua, mengumpulkan umpan balik dan peserta didik, yaitu umpan balik peserta didik. 3. Refleksi guru, wawancara guru terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pengelolaan pembelajaran. Yang keempat, evaluasi kinerja tim, refleksi lisan guru dan peserta didik. Kelima, evaluasi manajemen kelas dan pengelolaan waktu, catatan observasi guru. Poin yang keenam yang terakhir, mengembangkan perbaikan perubahan, catatan rencana tindak lanjut guru atau yang disebut RTL. Tantangan dan solusi. Tantangannya yaitu pengelolaan waktu yang padat dan terbatas, motivasi peserta didik menurun. Solusi, memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin, berkolaborasi dengan teman sejawat untuk menumbuhkan semangat peserta didik serta mengenalkan egrang kepada peserta didik. Mungkin pemaparan dari saya tentang masalah egrang bambu sekian. Maaf Bapak Ibu Guru, mungkin ada yang ditanyakan atau ada yang kurang mengerti, silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim.
slide yang asetnya Pak, yang di ke belakang. Nah, ini ya. Di situ ada sekolah memiliki alat berharga yang dapat mendukung kegiatan. Nah, sebagai kita ketahui, ya itu. Untuk egrang ini kita kan membutuhkan bambu ya, gitu. Nah, bagaimana pemanfaatan aset yang akan Bapak lakukan untuk melakukan proyek egrang bambu ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak kita yang telah memberikan pertanyaan tentang masalah materi egrang bambu. Menurut saya untuk sekolah memiliki alat olahraga yang dapat mendukung kegiatan ini kan Pak ya. Nah, kebetulan di sekolah saya itu dekat dengan perkebunannya tangkap awi lah namanya bahasa Sunda nama. Nah, saya mengambil permainan ini termotivasi selain permainan egrang sangat kurang diminati oleh anak-anak zaman sekarang, maka saya mencoba istilahnya mengambil ini dikarenakan di sekolah ada dekat dengan pohon bambu, maka saya mengambil egrang bambu tersebut karena pertama tidak membutuhkan biaya mungkin, terus kedua peralatan sangat mudah untuk didapatkan. Mungkin jawaban dari saya segitu. Mungkin ada yang menambahkan dari Pak Asep mungkin Pak? Mau bertanya? Menulis, Mangga Pak Asep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada 3 pertanyaan, bisa 4 lah ya. Ada 4 pertanyaan. Yang pertama, setelah melihat gambar egrang, apakah itu ukurannya sama atau tidak antara yang kanan dan yang kiri? Itu yang pertama, nanti dulu. Nah, terus yang kedua, egrang ini apakah ditujukan hanya untuk kepada kelas atas saja, ataukah misalkan kelas bawah juga bisa untuk memainkan egrang tersebut? Itu yang kedua. Yang ketiga, apakah kalau misalkan bisa dimainkan oleh kelas bawah, apakah itu harus dibimbing dulu dengan gurunya atau tidak? Karena kalau misalkan tidak dibimbing bagaimana gitu kan. Dan yang terakhir itu kelas egrang ini apakah bisa untuk guru-guru juga, atau misalkan hanya untuk murid saja? Karena kan dilihat dari gambar kalau misalkan sama guru kayaknya patah. Nah, mungkin dulu. Jadi 4 pertanyaan saja ya, besok mungkin. Baik, terima kasih kepada Pak Asep yang bertanya 4 pertanyaan yang begitu dahsyat ya. Pertanyaan yang pertama, apakah egrang itu yang kanan dan yang kiri itu ukurannya beda atau sama atau berbeda? Nah, menurut saya untuk masalah ukuran tinggi pasti antara kanan dan yang kiri itu sama Pak. Iya,
kiri pendek, dia diibaratkan seperti itu. Jadi untuk egrang ukurannya yaitu sama. Terus yang kedua masalah apa tadi Pak ditulis kan? Yang kedua apakah buat kelas atas saja? apa buat kelas atas saja? Tidak Pak, kelas bawah juga bisa, tetapi harus ada bimbingan dari gurunya itu sendiri, baik dari guru olahraga maupun dari guru kelas. Karena apa? Karena kalau misalkan tanpa bimbingan untuk melakukan atau melaksanakan permainan tradisional egrang bambu sangat berbahaya. Jadi rawan kecelakaan lah gitu Pak. Nah yang ketiga, apalagi Pak tadi pertanyaannya? Udah kelas bawah yang barusan. Nah udah begitu. Terus yang terakhir apa? Guru bisa tidak memakai egrang permainan? Bisa. Ya mungkin apa? Maksud saya yang nomor 1 itu tingginya, maksudnya yang itu yang injekannya, bukan yang pegangannya, tapi pijakannya yang diinjak oleh kaki. Kan itu kan apakah misalkan ada ukuran tertentu, maksudnya itu tingginya di posisi kaki, apakah misalkan harus sama atau misalkan tingginya, atau misalkan yang satu tinggi, yang satu pendek, itu maksudnya pijakannya bukan pegangannya. Oh yang pijakannya itu sama Pak, sama kanan dan kiri juga sama. Mungkin ada yang mau menambahkan untuk pertanyaan menambahkan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menambahkan untuk yang tadi pertanyaan, apakah guru bisa melakukan ini? Nah, untuk di kehidupan sehari-hari tentu bisa, ya. Tapi untuk kapasitas kita yang untuk P5 ini, yang saya lihat di slide nomor 1, Pak, di slide 1. Oh, udah tadi yang tadi. Nah, di poin yang terakhir, meningkatkan kebudayaan model dengan memainkan permainan egrang dengan metode sport education model. Nah, di mana sport education model itu yang saya tahu semua peserta didik terlibat dalam kegiatan atau pembelajaran kita ini. Tadi kan ada peran jadi wasit, apalagi tadi pemain gitu ya. Nah ini. Nah sedangkan peran guru adalah sebagai pembimbing, fasilitator dan juga membina murid. Begitu mungkin. Ini ada yang tambahkan Ibu Nuri? Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Bapak Ibu guru. Mungkin pemaparan dari saya cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Pak Yosef yang sudah memaparkan materi yang begitu jelas dan mendetail. Mudah-mudahan materi yang disampaikan oleh Pak Yosef mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan bisa diterapkan dengan nyata kepada peserta didik.